Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di FS Santuy. Udah lama banget gak bikin video. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kopi udah mulai menurun nih, udah mulai lancar kalian narikan. Nah, jadi di video kali ini tuh kemarin sorry nggak, udah beberapa lama, sebulanan kali nggak bikin video. Karena idenya sebenarnya udah ada, cuman kecapean kali, mungkin terlalu padat kan, terlalu padat jadwal yang buat istirahatnya gitu kan. Ya udahlah, udah sempat bikin video. Dan ternyata gue mau cerita ini ada backsound karena emang lagi hujan, mau hujan deras gitu kan. Ya udah, biarin aja lah. Di video kali ini gue pengen bahas tentang kemarin ternyata akun Borzo, berarti ya, akun Borzo gue itu di ban dan nggak bisa dipakai, dan itu tiba-tiba gitu kan. Akhirnya gue sehari itu ya nggak bisa narik gitu. Sebenarnya ini kejadian di hari Jumat kemarinan tuh, dari Jumat. Nah, jadi paginya ini masih normal nih akun gue nih. Nah, terus pas mau sholat Jumat, gue lihat bentukannya akunnya kayak gini. Nah, kayak gitu langsung. Jadi not di profilnya tuh kayak gitu. Pas keluar tuh biasanya kan pesanan kayak gitu-gitu kan. Ternyata ini munculnya kayak gini gitu. Terus gue bilang, wah ini kenapa nih? Terus gue tanya yang lain, ternyata katanya itu lu di ban bang, katanya gitu. Nah, terus coba diingat-ingat lagi, ada nggak biasanya yang paling ngaruh tuh katanya tuh yang membuat di ban itu yaitu komplain dari customer dan tentang COD-an, transaksi COD gitu kan. Oke, jadi kita bahas nih. Terus gue inget-inget kan, ini komplain customer. Biasanya komplain gue dari customer tuh ibaratnya oke lah gitu, ibaratnya jarang ada yang komplain yang parah gitu. Paling kayak telat-telat dikit, itu pun karena mungkin macet atau mungkin pick up-nya jauh kayak gitu-gitu kan. Terus untuk COD di saldo gue tuh kan, kalau saldo ada berarti otomatis kepotong kan dari saldo. Nah, cuma kalau saldo nggak ada berarti kita harus transfer manual kan ke si Borzonya ini kan. Nah, terus gue inget-inget COD udah gue bayarin kan. Untuk komplainan juga harusnya nggak separah itu dong gitu kan komplainannya. Terus gue inget-inget, ternyata kemarinnya waktu hari Kamis gue pernah ikut salah satu project adalah project pokoknya gitu kan. Gue ikut tuh. Sebenarnya gue jarang ikut. Sama project ini kan ada yang di blast juga kan. Jadi gampang kalian bisa cocol gitu. Ternyata ada satu project gue ikut nih. Dan itu pun gue jarang banget ikut. Nah, entah kenapa hari itu tuh ikut kan. Gue kebagian 2 ID doang. Cuman jaraknya emang lumayan. Dan jaraknya ini bukan jaraknya sih. Jadi pengantarannya ini agak daerah ke atas lah gitu, ke atas bukit, ke agak sedikit gunung-gunung kayak gitulah. Nah, jadi ceritanya kayak gini guys. Udah gue konfirmasi dong dua-duanya biar aman kan. Gue biasanya kalau untuk yang pesanan misalkan diantarkan nanti jam 12 gitu kan. Terus udah mau gue pick up, udah gue terima pesanannya, pasti gue konfirmasi dulu kan. Minimal gue minta share log dan alamat jelasnya udah sesuai belum sama yang di aplikasi kayak gitu. Dan dua-duanya udah gue konfirmasi nih, penerima ke-1, penerima kedua tuh udah oke gitu kan. Udah pede lah gue kan. Nah, ternyata pas gue ke penerima ke-1 nih, udah jam antar kan, langsung gue anterin ke penerima ke-1. Nah, ternyata penerima ke-1 ini dia nggak nge-share alamat rumahnya. Udah sampai nih gue di titik tujuan kan. Udah sampai di titik tujuan, gue teleponin kan. Telepon nggak diangkat. Di WA checklist 2, tapi nggak dibalas sama dia, nggak dibaca kan. Sebelumnya padahal aktif tuh, kita tuh kayak chatan gitu kan. Oke bun, gue antar. Nah, pas udah di titik 1, udah di titiknya nggak bisa dihubungin nih si penerimanya kan. Ya gue bingung kan. Terus ternyata dan sebelumnya itu sebelum gua nganter
si project ini, gue kan iseng-iseng nyocol kan. Gue nyocol yang 7.000, argo 7.000 itu kalah, nggak dapet gitu kan. Adalah argo gede kan, lumayan. Gue cocol, tek, kena. Gimana nih, kata gue, waktunya bentrok. Tapi waktunya ini si yang gue cocol ini, orderan gue cocol ini dia sampai jam 4 sore kan maksimalnya. Oh berarti masih bisa nih, itu gue hitung kan, ini jarak ke sini, oh bisa nih, kata gue. Nah udah harusnya udah sesuai perhitungan dong gitu kan. Ternyata nggak bisa dihubungin kan. Nah akhirnya mau nggak mau kan udah gue chat juga, Bu, saya nggak bisa nungguin ibu lama-lama karena ada orderan selanjutnya gitu kan, orderan yang jauh gitu keluar kota. Gue bilang tetap nggak ada balasan, gue tungguin berapa menit. Akhirnya ya mau nggak mau jadi gue ke titik 2 dulu kan, ke titik 2 nih, nganterin ke titik 2. Dan titik 2 pun sama, dia tuh dua-duanya tuh orang-orang kerja kan, di rumahnya nggak ada siapa-siapa. Tapi yang titik 2 ini ngasih titik mapsnya itu sesuai dengan alamat rumah dia gitu. Jadi walaupun nggak ada orang tetangga situ tuh kenal gitu. Nah yang ke satu ini orangnya gue tanya ke daerah yang dia maps itu, dia nggak pada kenal gitu kan. Ke yang titik 2 dulu, yang orderan di titik 2 pun itu nggak sesuai, dia sesuai dengan maps, tapi bisa gue titipin kan walaupun nggak ada orangnya. Ternyata tetangganya itu pada kenal gitu. Itu pun gue titipin di warung dan konfirmasi sebelumnya ke si penerimanya itu kan, kata dia oke gitu. Nah dan di situ tuh ternyata karena titik 2 ini daerahnya agak naik ke atas bukit gitu kan, nggak ada jaringan kan, jaringan cuma ada satu seinget gue tuh. Nah pas turun itu ternyata udah ada beberapa telepon gitu, panggilan telepon yang nggak terjawab gitu. Nah salah satu dari customer yang tadi, customer ke satu itu baru dia baru bisa menghubungin. Terus ada dari korlapnya juga nelpon karena yang nomor 1 itu dilewatkan. Terus pas sampai bawah baru ada telepon balik. Ternyata yang gue telepon balik pasti korlapnya dulu kan, ada apa nih Pak, kata gitu. Terus kata dia, ini yang orderan ke 1 kenapa belum dianterin, katanya gitu kan. Udah gue jelasin, orangnya nggak ada, nggak bisa dihubungin, titik mapsnya nggak sesuai dengan rumah dia, alamat, dan tetangga daerah situ pun nggak kenal dia gitu. Yang titik map itu tuh nggak kenal dia gitu. Nah terus kata dia, terus ini orderan yang satu lagi yang hasil gue nyocol yang gede itu kan, kata dia, kok ini ada ini, terus kelihatan kan, ntar ini akun lu mau di-ban, katanya gitu sama orang yang si. Nah ini nggak tahu nih orang kantor yang bagian project kayaknya di kayak gitu, karena kan yang si project ini prioritas gitu, nggak bisa ditinggalin. Karena dia mikirnya yang orderan ke 1.1 itu bakal dilewat, terus gue nganterin yang si yang nyocol tadi itu kan. Nah padahal maksudnya gue ke titik 2 dulu baru ke titik 1 lagi gitu. Akhirnya gue ngabisin waktu tuh di situ. Kurang lebih dari titik 1 ke titik 2 itu setengah jam kurang lah, hampir setengah jam kan. Jadi bolak-balik itu hampir sejam. Ya udah Pak, kata gue. Oh jadi ribet kan. Akhirnya gue titik 1 lagi dan si penerima titik 1 itu udah bisa dihubungin kan. Akhirnya kata dia ternyata dititipin di warung juga. Dan warung itu yang tadi bener emang titik mapsnya di situ, cuman dia nggak sempat bilang pas pertama kali konfirmasi titik mapsnya gitu. Nah udahlah pokoknya intinya dua-duanya udah gue anterin. Terus nggak bisa di close biasa kan, jadi minta close manual ke operator. Dan di titik 1 itu dia ada pembayarannya COD kan. Nah jadi COD nya tuh sekitar 100.000 kalau nggak salah. Ya udah berarti minta dibayarin juga kan, udah dibayarin, ditransferin juga, kirimin buktinya udah oke. Nah pas udah oke, ya udah clear kan, gua anggap udah clear nih. Ke korlapnya juga udah laporan Pak, ini udah kekirim semua, ini bukti foto kirimnya, ini bukti foto transfer pembayaran COD tadi kan, udah oke lah. Langsung gua ke menuju pengantaran ke yang tadi gue cocol itu, yang orderan yang lumayan. Ya udah beres tuh, clear hari itu. Walaupun emang semuanya jadi agak telat tuh gara-gara yang titik 1 itu, karena nggak bisa dihubungin dan itu jadi bolak-balik gitu. Nah keesokan harinya ternyata sebelum Jumatan itu akun gue kan biasa-biasa aja kan. Pas udah mau Jumatan ternyata akunnya yang tadi kayak di ban itu nggak bisa digunain. Terus kata teman-teman gue tuh yang tadi itu di ban. Akhirnya mau nggak mau langsung konfirmasi ke Mr. Speedy-nya, langsung didatengin kan.
gue ngehubungin korlapnya karena itu hari Jumat, jadi kan dia agak lama tuh balasnya. Langsung aja ke Mr. Speedy tuh, ke Borzo-nya, ke kantor Borzo, ke Kuningan kan. Pas gue konfirmasi ke sana, mana jauh lumayan kan dari Bogor ke Kuningan tuh. Akhirnya jadi hari itu tuh nggak narik sama sekali kan ke Kuningan. Udah sampai ke Kuningan langsung nggak nunggu lama sih, karena kan udah beres jam istirahat. Konfirmasi ke bagian yang khusus di band tuh. Masuk dulu ke kayak customer service, dia tuh ada tuh berapa orang, 3 orang apa, langsung bilang aku saya di band, kenapa ya, kata saya gitu. Nah terus langsung dibawa ke ruangan bagian yang khusus buka band kali. Nah pas udah masuk langsung ditanya, Mbak kok akun saya di band ya, kata saya gitu. Dicek sama dia, ternyata katanya COD-nya ini belum kebayar katanya gitu kan. Padahal buktinya udah ada tuh, buktinya udah gue kirimin ke korlap dan grupnya itu. Nah terus untuk customer juga nggak ada masalah kan. Terus kata dia ternyata duit bukti COD-nya itu nggak sampai ke kita gitu, kata dia. Nggak sampai, atau emang belum terbayar, atau mungkin emang kan kata si korlapnya itu, ini bahaya nih akun lu bisa di ban. Emang karena orangnya kesel kali, orang si yang menangani proyeknya itu. Udah akhirnya di ban. Untuk ngebuka aplikasi di ban itu nggak sampai 5 menit, padahal cuma sebentar doang, diklik sama dia, klik sebentar udah kebuka lagi, dan jauh-jauh ke Jakarta gitu doang udah. Katanya untuk bukti COD-nya nggak ada, katanya belum masuk gitu. Akhirnya gue unjukin bukti COD-nya dan difoto sama dia, dan dibuka lagi aplikasinya. Jadi jauh-jauh ke Jakarta begitu doang. Jadi untuk teman-teman yang ada sistem pembayaran COD tuh agak hati-hati ya. Apalagi kalau misalkan di akun kalian tuh nggak ada saldo gitu, dipastiin untuk transfernya itu bener, dan hindari keluhan konsumen tuh yang dia ngadu-ngadu ke operator, karena itu sangat berbahaya untuk akun kalian gitu. Jadi pas gue datang itu ada beberapa orang juga yang akunnya di ban gitu. Ternyata agak banyak, karena ya faktornya itu yang paling sering katanya jadi akun di ban tuh 2 itu tadi, akun COD dan keluhan konsumen kayak gitu. Mungkin untuk episode kali ini itu aja. Gue pengen wanti-wanti buat teman-teman kalau misalkan ada orderan COD, jadi ya hati-hati kalau misalkan nyocol, dan kalau bisa konfirmasinya itu dipastiin emang bener-bener udah terkonfirmasi ke si pihak Borzonya, biar akun kalian tuh aman kayak gitu. Oke, mungkin di episode kali ini itu aja yang bisa gue sharing di video ini. Kalau ada pertanyaan atau mungkin yang kurang jelas atau mungkin kurang detail dari yang video gue jelasin ini, boleh komen di bawah. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.